Putri. Saya Desi Haryani. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang bahasa pada karya tulis ilmiah. Pentingnya bahasa dalam karya tulis ilmiah. Menurut Keraf, kemampuan menulis tidak akan terbentuk hanya dengan kemampuan berbahasa saja, tetapi perlu didukung oleh kemampuan bernalar dan pengetahuan tentang dasar-dasar retorika. Kemampuan berbahasa ilmiah mahasiswa merupakan salah satu tujuan utama pendidikan tinggi. Salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia secara ilmiah, mahasiswa menerima mata kuliah pengembangan kepribadian bahasa Indonesia selama 1 semester. Kaidah penulisan dalam karya tulis ilmiah. Tulisan ilmiah merupakan hasil ekspresi pemikiran atau penelitian yang disusun berdasarkan kaidah tertentu. Pengertian ekspresi pemikiran dalam hal ini adalah hasil dari ide, gagasan, pendapat yang logis dan bisa diterima maknanya oleh pembaca. Kaidah penulisan antara lain terdiri atas kaidah kebahasaan dan ejaan. Kaidah kebahasaan yang perlu diperhatikan antara lain kaidah pemilihan dan penggunaan kata atau diksi, penyusunan kalimat dan penyusunan alinea. Serta kaidah ejaan yang perlu diperhatikan antara lain penulisan huruf, penulisan kata, penulisan angka dan lambang bilangan, penulisan singkatan dan akronim, penulisan unsur-unsur serapan dan penggunaan tanda-tanda baca. Kedua kaidah penulisan di atas harus ditaati oleh penulis sebab jika dilanggar akan mengganggu nilai semantis pada tulisan tersebut. Penyintesisan dalam karya tulis ilmiah. Penyintesisan dapat diartikan sebagai tindakan memadukan berbagai informasi, pendapat atau batasan yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan disusunnya. Kegiatan ini perlu dilakukan penulis untuk mengembangkan atau mendukung tulisannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan penulis dalam penyintesisan ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, membaca tulisan orang lain baik yang bersumber dari buku, majalah, surat kabar, tabloid maupun internet yang bertemali dengan topik yang akan digarapnya. Yang kedua, mencatat pernyataan, pendapat, dan batasan dari berbagai sumber yang bertemali dengan topik bahasan. Yang ketiga, mengumpulkan berbagai catatan tersebut dalam buku catatan logbook atau ditulis di komputer dengan file tertentu. Yang keempat, mengelompokkan berbagai informasi tersebut berdasarkan subtopik bahasan. Yang kelima, mensortir dan mengurutkan berbagai informasi tersebut sesuai dengan peta pikir atau kerangka tulisan yang akan disusun. Yang keenam, menciptakan pengetahuan baru melalui pemaduan beberapa bahan bacaan dan dari berbagai penulis lainnya dalam bentuk paragraf. D. Perujukan dalam karya tulis ilmiah. Perujukan merupakan tindak lanjut bagi seorang penulis setelah kegiatan penyintesisan. Kegiatan ini hampir sama dengan penyintesisan dan angka ini lebih dikenal dengan pengutipan. Hasil dari kegiatan ini adalah kutipan. Perujukan dalam karya tulis ilmiah dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara-cara pengutipan tersebut adalah: yang pertama, perujukan dengan menggunakan catatan kaki footnote. Yang kedua, perujukan dengan menggunakan catatan akhir endnotes. Yang ketiga, perujukan dengan menggunakan tanda kurung. Dan yang keempat, cara yang pertama yaitu dengan menggunakan catatan kaki jarang dilakukan penulis. Penulisan daftar pustaka dalam karya tulis ilmiah. Daftar pustaka yang dicantumkan ke dalam karya tulis ilmiah perlu ditulis sesuai dengan kaidah. Penulisan daftar pustaka bergantung pada sumber bahan yang dijadikan rujukan. Pada prinsipnya, unsur yang ditulis dalam daftar pustaka yang bersumber dari buku secara berurutan terdiri atas: nama pengarang ditulis dengan urutan, nama akhir, nama awal, dan nama tengah tanpa gelar akademik, tahun terbit, judul dan subjudul ditulis dengan huruf miring, kota tempat penerbitan, dan nama penerbit. Nama-nama dalam daftar pustaka ditulis berdasarkan abjad. Pemeringkatan judul dalam karya tulis ilmiah. Semua judul pada halaman-halaman pemula ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Jenis huruf yang digunakan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Huruf tersebut ditulis tegak dan ditebalkan. Letak judul-judul tersebut berada di tengah-tengah halaman. Selanjutnya, halaman-halaman tersebut perlu menggunakan angka Romawi kecil pada bagian bawah halaman. G. Cara menulis tabel dan gambar. Tabel ditulis dengan identitas yang terdiri dari nomor dan nama atau judul tabel yang ditempatkan di atas tabel. Judul tabel ditulis dengan huruf besar kecil yang dicetak tebal. Jika judul tabel lebih dari 2 baris, jarak antar baris 1 spasi. Model tabel yang dipergunakan di dalam karya tulis ilmiah sebaiknya konsisten. Gambar. Berbeda dengan tabel, identitas gambar yang terdiri dari nomor dan nama atau judul gambar yang ditempatkan di bawah gambar
Letak nama atau judul diagram bisa di pinggir sebelah kiri atau di tengah-tengah. Jika judul tabel lebih dari 2 baris, jarak antar baris 1 spasi. Penulisannya 1. Kesimpulan, kemampuan berbahasa ilmiah mahasiswa merupakan salah satu tujuan utama pendidikan tinggi. Salah satu upayanya yaitu untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia secara ilmiah serta untuk meningkatkan dan bertambah mantap terutama dalam bahasa tulis. Tulisan ilmiah merupakan hasil ekspresi pemikiran atau penelitian yang disusun berdasarkan kaidah tertentu. Tulisan ilmiah terdiri atas berbagai jenis dan hal ini tergantung pada tujuan dan cara menyampaikannya. Penyintesisan dapat diartikan sebagai tindakan memadukan berbagai informasi, pendapat atau batasan yang disesuaikan dengan topik bahasan yang akan disusunnya.